Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini lengkap nih. Iya. Kita di Kelurahan Bojongkerta dan saat ini sudah ada di tengah-tengah kita Bapak Lurah Bojongkerta, Pak Sekretaris Kelurahan Bojongkerta, kemudian Pak Koordinator Pak Saiful lengkap. Ini terkait dengan kegiatan di Greenhouse Bojongkerta khusus untuk tanaman hias. Nah, kegiatan ini ya, pengelolaan tanaman hias di Greenhouse Bojongkerta ini berawal dari adanya inisiasi kerjasama antara Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian dengan CV Minaco Indonesia yang dilaunching pada tanggal sekitar bulan November 2021, dan di sana penandatanganan kerjasama antara Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Hortikultura dengan CV Minaco Indonesia ini dengan 9 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah Kota Bogor. Nah, berkaitan hal tersebut, akhirnya salah satu desa kelurahan yang diimplementasikan untuk tindak lanjut dari kerjasama tersebut adalah di Kelurahan Bojongkerta ini. Nah, saat ini sudah ada Pak Lurah. Kenapa sih salah satunya adalah Bojongkerta? Bagaimana awal mulanya Pak, sehingga sampai juga Bank BJB ini ya, Bank Jawa Barat ini tertarik untuk bisa terjun juga mengucurkan kredit usaha rakyatnya untuk 49 petani yang terlibat di dalam pengembangan greenhouse untuk tanaman hias yang ditujukan untuk ekspor dengan off-taker CV Minaco Indonesia. Silakan Pak. Siap. Terima kasih Bu Retno. Ya, awalnya adalah kita memapping perencanaan bagaimana sih potensi-potensi yang ada di kita, permasalahannya seperti apa. Jadi Bojongkerta itu adalah timurnya Kecamatan Bogor Selatan. Jadi kita perbatasan antara kabupaten dengan kota. Kultur kita adalah seperti ini Bu, emang pas untuk tanaman-tanaman hias. Kita mengidentifikasi permasalahan yang pertama itu adalah bahwa Bojongkerta itu luas wilayahnya 217 hektar dengan 9.285 jiwa. 60% warga kita dari 9.000 itu adalah para buruh harian lepas dan para petani. Melihat dengan kondisi seperti itu, perekonomian kita juga masih di bawah. Berdasarkan hasil kita melakukan kajian di internal, kita mempunyai potensi dari 60%-nya itu adalah warga kita itu adalah para petani yang mumpuni, yang selama ini tidak para petani yang biasa-biasa saja. Dengan adanya kemarin kita mencoba hasil identifikasi tersebut, maka pemerintah, khususnya pemerintah Kota Bogor hadir bekerja sama dengan beberapa stakeholder bagaimana sih mengembangkan ataupun meningkatkan ekonomi khususnya warga Bojongkerta. Alhamdulillah waktu itu kita datang dan kita ekspos dengan CV Minaco Indonesia, dan alhamdulillah CV Minaco Indonesia pas ekspos dengan potensi dan permasalahan yang ada tertarik. Seperti itu, kayak gitu. Hampir 60% warga kita itu adalah para petani. Setelah kita melakukan ekspos dengan CV Minaco Indonesia, kita ekspos juga dengan Bank BJB. Alhamdulillah, karena di sini kita melihat yang pertama para warga kita memang pure adalah kebanyakan para petani. Dengan kondisi tersebut ada ketertarikan, ada satu program Minaco yang mulai dari program permodalan, pendampingan sampai dengan proses pemasaran itu kita dikawal. Jadi permodalannya alhamdulillah kita mendapatkan kur dari Bank BJB untuk 49 warga kita. Terus yang kedua pendampingannya kita mendapatkan pendampingan dari CV Minaco plus dengan alhamdulillah kita punya ketua yang Pak Saiful. Kebetulan beliau adalah petani plus dengan juga penjual tanaman hias yang ada di khususnya ada di Kota Bogor. Nah, proses penjualannya juga kita tidak bingung Bu, karena yang tadi Ibu sampaikan bahwa CV Minaco Indonesia itu merupakan salah satu off-taker. Jadi ntar insya Allah hasil panennya itu selama 3 bulan ataupun maksimal kita sampai 4 bulan 5 bulan akan ditarik oleh CV Minaco Indonesia dan akan diekspor ke 6 negara. Seperti itu Bu. Saya melihat kontrak dengan Minaco ini 2 tahun ya Pak ya. Betul. Kemudian kontrak dengan BJB untuk pelunasan ini
kurnya ini hanya 1 1 tahun. tahun. Nah, melihat seperti ini proses bisnisnya bagaimana Pak? Oke, siap. Betul Bu. Ini yang agak sedikit menariknya. Yang Hmm. pertama itu bahwa penjamin masyarakat kita itu sebetulnya mengaku. Seperti itu. Jadi kita hanya itu kan secara administrasi mendapatkan kur secara administrasi ataupun persyaratan-persyaratan dari warga kita secara penjaminnya adalah mengaku. Nah, konteksnya dalam 1 tahun insya Allah jadi para petani itu nggak usah bingung Bu. Jadi setiap hasil panen itu akan diakumulasikan dan akan dibayarkan kewajibannya kepada bank perbankan melalui Minaku juga. Itu Bu. Baik, tadi Bapak katakan kan sudah ada kontraknya bagaimana dengan petani sendiri. Insya Allah kita ada satu administrasi bahwa ini pinjam pakai selama 5 tahun ke depan. Oh, alhamdulillah, paling enggak kan ada kontrak ini 5 tahun itu tidak diapa-apakan lah, Iya, minimal betul. seperti itu Minimal ya. seperti itu. Dan secara teknis perusahaan ini pihak ketiga juga begitu mendukung program untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dan proses untuk jual belinya mungkin bisa ke Pak Saiful ya, karena kita tidak sampai mendalam sampai ke sana. Baik. Tampaknya ini perlu juga ada tambahan dari Pak Sekretaris dulu ya sebelum ke Pak Saiful nanti dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Lurah begitu terkait bagaimana proses pendekatan kepada masyarakat, kemudian bagaimana proses BJB ini kontrak dengan masyarakat petani, tentu kan ada di lapangan beberapa hal teknisnya. Bagaimana Bapak tadi sudah katakan bikin dulu layout, kemudian digambar seperti tadi sempat Bapak cerita. Terima kasih. Pada dasarnya saya sebagai sekretaris dengan Pak Lurah sudah berkomitmen dengan kita Bu sebagai sekretaris. Kita bekerja 20% di kantor, 80% kita di wilayah. Mantap. Itulah konsep Pak Lurah ke saya. Pak Lurah juga pastinya. Dan Pak Lurah juga belusukan Bu, berarti melihat potensi-potensi yang ada di Kelurahan Bojonkerta. Kita dinas-dinas terkait kita undang Bu. Kebetulan kita juga pure untuk membangun di masyarakat, baik itu potensi yang ada maupun bagaimana supaya nanti dia mempunyai pekerjaan atau dia punya nilai jual untuk menambah membantu di keluarga. Baru Ini ya, Pak, ya? luasnya 1,7 Bu, Ini kita semua baru 1,7 kilo. 7 kilo dengan volume 4.887 volume meter persegi. Alhamdulillah kita cut and fill, kita buat tata drainase. Nah, Lurah inginkan bahwa untuk penataan drainase sampai ke pembuangan akhir Ya, juga kita kelihatan wujudkan ini Bu. rapi Iya. juga nih. betul. Di sisi-sisi juga kita ada paving block bekas dengan kemauan masyarakat yang tinggi. Kita buat jalur akses keluar masuk kendaraan Bu. Alhamdulillah. Ini dasar utama ya Pak ya, jadi mempermudah konsolidasi selanjutnya. Tadi Bapak katakan harmonisasi lintas stakeholder yang Bapak sampaikan dan Bapak juga punya pengalaman. Ini perlu masuk juga ke UPR. Nah ini luar biasa. Nah katakan bahwa Bapak Pak Lurah beserta tim yang ada di sini, Siap. terutama Pak Saiful, lokasi yang ada di lokasi ini beraudiensi ke BJB. Awalnya Bapak sendiri beraudiensi ke CV Minaku. Kok tahu Pak kalau CV Minaku ini memiliki potensi sebagai off-taker? Dari mana sih Pak? Iya. Oleh Bapak. Jadi intinya waktu itu yang tadi saya sampaikan kita difasilitasi oleh pemerintah, oleh Pak Beliau, waktu itu kita Pak Lurah punya potensi. Saya minta Pak Lurah coba bisa ekspor. Kalau kita ekspor kepada Minaku bisa menerima eksposan kita. Alhamdulillah Minaku langsung menyabarkan. Ya udah kita Karena bla sudah bla bla kerjasama sampai dengan dengan Kementerian Pertanian itu ya kemarin ya. termasuk sampai dengan kita juga ntar sebagai penjamin dan off-taker juga seperti itu sih intinya. Mungkin kita ya inilah Bojonkerta mutiara yang terpendam yang selama ini yang tidak terekspos. Setelah terekspos alhamdulillah memang potensinya emang ada. Tadi Bapak katakan bahwa ada BJB itu sudah menetapkan kemudian kontrak 1 tahun. Iya. Tapi tentu saja BJB ini dalam proses-proses memutuskan bahwa ini layak untuk dihasilkan kreditnya dan bahkan diberikan waktu 1 tahun. Sementara kan kalau BNI waktu lalu kan
untuk mitranya Minaku tuh hanya 6 bulan. Nah, bagaimana sehingga Bapak bisa meyakinkan Bank BJB ini bahwa ini bankable gitu, usaha yang di greenhouse ini bankable? Itu aja. Atau Pak Saiful bisa, nah ini kayaknya lebih teknis nih Pak, sampai nanti pada kira-kira keuntungan untuk petani berapa, kemudian untuk bayar tadi sudah diceritakan, tetapi saya yakin dengan adanya Pak Lurah dan Pak Sekretaris ini bisa lebih mengekspos luar biasa lah, saya yakin ini pengalaman Pak Saiful ini. Silakan Pak Saiful. Alhamdulillah Bu, dari adanya GH ini masyarakat terutama bisa bertani tanaman hias. Untuk masalah hasil ke depannya kita udah diukur lah ya, karena saya di bidang tanaman kita tidak ada kata rugi gitu ya. Amin. Sudah pengalaman. Iya Bu. Pengalaman banget. Yang penting kita yakin, karena dari Sekuriminato walaupun kita tanggungan sebesar apapun, dengan tekan kontrak dengan Sekuriminato, insya Allah kedepannya menjadi ringan, cincai kata saya mah kan gitu ya. Dari hasil tanaman ini kan kita ditargetkan dari Minato itu per panen 300 Bu ya, yang dengan total hasil uangnya itu saya hitung 16.500.000 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan per petani, dengan 300 tanaman. Iya. Kemudian tadi ada berapa? 16 juta. 16.500.000 per 3 bulan per petani dengan 300 tanaman yang bisa dikeluarkan, dijual gitu ya. Nanti itu bukan 300, seandainya dia melebihi itu lebih, kita cuma lebih gitu Bu ya. Itu targetnya Sekian lah rata-rata. Terus lanjut Pak. Nah, dengan hasil segitu petani sisa dibayar ke bank gitu ya, Bank BJB, kita bisa menghasilkan kurang lebih bisa 5 jutaan lah atau 4,5 juta. 4,5 juta sampai 5 juta per 3 bulan, setelah dikurangi dengan kredit dan ongkos produksi. Begitu ya. Ini dapat itu kita petani dikasih pertama tanaman. Tanamannya berapa Pak? 300 150. Saya 150. Masa udah wawancara tadi. Iya 150. Terus dikasih ini pembangunan GH, terus Saprodi sama BOP-nya. Operasional selama 3 bulan. Ya selama 3 bulan itu. Jadi dana, saya untuk meriset aja, dana masing-masing petani ini adalah 34.800.000 Per orang. Nah, dana 34.800.000 itu direpresentasikan ke tadi benih tanaman itu 150 pot benih indukan, kemudian sarana produksi, dan untuk pembangunan greenhouse selama nanti panen. Jadi petani tidak mengeluarkan biaya sepersen pun, itu sebagai catatan ya, karena semuanya difasilitasi melalui kredit usaha rakyat, bukan dana APBN. Masya Allah. Nah, dengan demikian tentu tadi Bank Jabar ini nyatakan bankable, karena dengan tadi sudah ada salah satu champion pengelola tanaman hias lah, saya katakan saja champion, yang memang sudah memiliki pengalaman sejak tahun 1994. Jadi, pengalaman itu tadi sudah bisa melihat kelayakan dari bisnis di tanaman hias. Dari 150 indukan yang diberikan oleh CV Minato Indonesia tadi, saya mau tanya kepada Bapak, petani sudah bisa selama 3 bulan kan ini ya, sudah jadi berapa pot sih Pak? Kita ada yang paling rendah itu bisa mencapai 500, paling tertinggi itu 800. Wah keren. Berarti tepuk tangan. Berarti tadi saya wawancara hingga menyebut sudah mencapai 700, benar ya, karena Pak Saiful katakan paling minimal itu bisa 500 dan bahkan yang tertinggi bisa mencapai 800. Saya pengen nanya lagi, berapa persen sih dari produksi yang tadi dihasilkan oleh petani ini tingkat kematiannya? Tingkat kematiannya, kegagalan itu dari awal itu paling 10% Bu. Paling 10%. Jadi itu maksimalnya kira-kira udah pengalaman itu 10% gitu ya.
syukur-syukur bisa tidak ada yang mati. Iya. Tapi memang tadi saya lihat Karena ada kan berapa nanti sih? Karena kalau memang ke gini, Bu. depannya Bu, tanaman ini dari 800 itu nanti bisa 3 bulan ke depan bisa jadi 2000. Masya Allah, kalau nggak Kalau nggak ekspor, ditarik. kan diekspor. Iya, di ekspor. Tapi di ekspor kita kan punya bonggolnya Bu. Ya. Kita punya iya. masternya. Bonggolnya. Jadi 3 bulan itu. Indukannya tidak boleh Tetap diapa-apain. Iya. Jadi Jadi umpamanya kita diambil 400 kan 400. Dari 400 kita kelola lagi dalam Oh, 3 iya. bulan Bisa itu untuk bisa indukan lagi juga 1200 tambah. naik Oh. terus gitu ya. Tadi Bapak katakan bisa 1.200 itu berarti kira-kira 3 bulan ke depan sudah jadi Ribuan. Makanya kalau dalam jangka 1 tahun ini bisa lunas sekecip cek orang Sundanya mah. Amin. Sekali kilat gitu Bu kalau Iya. sana udah terukur gitu dari tanamannya ini kayak gitu. Oke. Jika demikian kita sudah lihat tadi pendapatan petani untuk tahap awal pada saat masang mengangsur pur itu sekitar 1,5 juta per bulan, dan dia mengalokasikan waktunya tadi dikatakan, tapi saya ingin juga pendapatnya Pak Lurah, Pak Sekretaris sama Pak Saiful ya sebagai koordinator di sini. Tadi katakan maksimal dia hanya butuh waktu sekitar 2 jam sehari. Ini sela-sela kesibukan sehari-hari, jadi tidak mengganggu kesibukan yang lain. Nah, mohon diceritakan hal tersebut dan termasuk juga bagaimana pelibatan para perempuan, pemberdayaan kepada perempuan yang ada di sini, ibu-ibu serta milenialnya. Gitu. Monggo siapa yang akan sampaikan? Oke. Pak Siap, Lurah Bu. deh kayaknya. Ya, ini alhamdulillahnya gini Bu. Alhamdulillahnya yang konsep dari awal itu adalah bagaimana meningkatkan pemberdayaan. Kultur masyarakat kita itu yang salah satunya adalah buruh karya lepas dan para petani. Dan yang kedua, yang berikutnya, warga kita itu jarang beraktivitas di luar dari wilayah Bojonkerta. Nah, dengan adanya pemberdayaan ini, waktu yang cukup simple Bu. Kebetulan tanamannya juga simple Bu. Nggak rewel lah. Nggak rewel gitu ya. Kalau kemarin juga kita sempat ngobrol, paling sehari hanya kadang untuk disiram itu bisa minimal 2 hari sekali Bu. 2 hari sekali ya untuk Iya, ini. betul. Oh, Masya Allah. Nah, 2 hari sekali. Nggak butuh Nggak terlalu manja Bu tanamannya seperti itu. Dan alhamdulillah terlalu basah ya. dari 49 warga binaan para petani greenhouse tanaman hias ini, kurang lebih sekitar 80% itu adalah ibu-ibu. 80% ibu-ibu. 80% itu ibu-ibu. Nah, di sini alhamdulillah konsepnya adalah bagaimana ibu-ibu bisa menjadi peran bagi keluarga itu untuk meningkatkan ekonomi. Salah satu seperti itu. Dan dari 80% itu ibu-ibu, sekitar kurang lebih 60% adalah milenial, 40%-nya itu adalah ibu rumah tangga. Rata-rata kita ibu rumah tangga ataupun milenial yang tidak mempunyai kerja di luar. Jadi terfokus di sini, bisa fokus. Iya. Dari 49 yang tadi para petani kita itu kurang lebih sekitar 60% pasangannya dari ibu-ibu tersebut yang adalah para petani suaminya. Oh. Jadi intinya di sini itu bukan jadi di sini tuh jadi bukan hanya perseorangan, suami istri anak pun bisa hadir di sini Bu. Jadi untuk saling support menjemput Satu ditambah- keluarga. Jadi Iya. satu kelapa ini bukannya satu anggota petani, Bukan. tapi bahkan satu Kadang rumah tangga iya. kalau saya perhatikan ya. Kalaupun misalkan namanya istrinya, ntar yang di situ Baik. bisa hadir itu adalah suaminya ataupun sebaliknya seperti itu. Ya. Nah di situ ajang yang pertama untuk refreshing, yang kedua ajang silaturahmi. Baik, tahu dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga banyaknya stakeholder yang ikut campur di dalam proses pemberdayaan masyarakat di sini, dan bahkan tidak hanya dari bidang hortikultura, tanaman pangan tadi saya Bapak katakan tanaman kedelainya ditanam sendiri, kemudian dibuat produksi tempe yang sudah terkenal tadi tempe apa Pak? Rosta kita. Tempe rosta. Rosta itu Rosta itu tempe raos Bojonkerta. Nah ini ide yang luar biasa sebagai proses pemberdayaan, tidak lagi bergantung pada impor kedelai. Bapak coba juga ini menjadi aspek yang menarik untuk Kementerian Pertanian, bahwa masyarakat seperti di Mulia Harja, mereka waktu itu kita perkenalkan dengan kedelai biosoi, ternyata bisa dibikin tempe luar biasa enak banget, tidak kalah besarnya kedelai lokal dibandingkan dengan kedelai impor. Luar biasa. Baik Bapak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata banyak pembelajaran yang dapat kita ambil untuk upaya kita bersama memberdayakan petani terutama ya, dan dalam hal ini tadi yang kunci utama adalah kita menyinergikan seluruh stakeholder yang terkait dan
Yang penting adalah bisa dengan tepat mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang akan kita kembangkan dan bangun bersama. Dan tentu jangan lupa kita harus libatkan secara aktif dan tentu secara intensif para lokal champion. Dan di sini salah satunya adalah Pak Saiful, dan tentu kolaborasi yang apik dengan mitra sebagai penjamin pasar itu juga kunci. Sebagai proses petani ini serius dan hanya fokus pada produksi, sehingga dengan demikian dengan adanya jaminan pasar, insya Allah mereka juga memiliki cita-cita yang luhur untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan keluarganya. Dan ini menjadi kolaborasi yang apik, tidak hanya petaninya tetapi rumah tangga petani juga terlibat aktif di dalam proses untuk pengembangan greenhouse tanaman hias kerjasama dengan CV Minaku dan Kementerian Pertanian. Demikian, terima kasih, semoga berkah untuk sesama. Amin ya robbal alamin.